Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di kajian santri. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan ialah sholat tahajud. Sholat yang dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak keutamaan. Bahkan sholat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa. Karena di waktu tersebut seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi manusia pilihan. Namun, ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan sholat tahajud. Larangan apakah itu? Mari sahabat, kita simak sampai akhir. 4 larangan tersebut yaitu: pertama, mengerjakan sholat tahajud dengan tidak konsisten. Mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya adalah suatu larangan yang harus dihindari. Sholat tahajud seharusnya dilakukan dengan istiqomah, baik dalam kondisi sulit maupun bahagia. Sholat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika mendapati masalah terhimpit hutang atau dirundung duka. Namun ketika sedang kondisi lapang, senang dan bahagia, lalu lupa dengan meninggalkan sholat tahajud. Yang seperti inilah mendapat kritik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti Fulan, dulu rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lantas, yang kedua adalah mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam Jumat. Mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam tertentu juga termasuk amalan yang tidak disarankan. Wahai sahabat, jika ingin menghindari kemakruhan sholat tahajud pada malam Jumat, bisa ditambahkan sholat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya. Mengkhususkan sholat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam." Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, melaksanakan sholat tahajud saat mengantuk. Wahai sahabat, hal yang sebaiknya dihindari adalah melaksanakan sholat tahajud saat kondisi mengantuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk tidur atau istirahat sejenak jika mengantuk sebelum melanjutkan sholat tahajud. Karena memaksakan diri dalam keadaan mengantuk dapat mengakibatkan kesalahan dalam sholat tersebut. Jika sahabat mengantuk, hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilang lelah tubuh. Diriwayatkan, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang membentang di antara 2 tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab."
Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang keempat, melakukan sholat tahajud secara berlebihan. Wahai sahabat, sholat tahajud secara berlebihan atau terlalu lama hingga memberatkan diri tidak dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar tidak melalaikan kewajiban lainnya dan menjalankan sholat tahajud sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dengan hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi peringatan. Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur. Dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah mengenai 4 larangan dalam mengerjakan sholat tahajud. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keistiqomahan dalam melaksanakan sholat tahajud. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.